Udah sebulan kemudian nih, bukan gitar gue yang dipatahin. Gue bilang koper nih, gue buka. Lu ini baju gue semua. Wah, Pak, makasih ya, untung dulu kayak gini. Saya keras didikan Bapak. Kalau enggak, gue nggak bakalan bisa jadi orang sekarang. Di antara gemuruh pusat-pusat industri, tonggak-tonggak baja yang menjulang tinggi, dalam wujud menara-menara televisi, para generasi muda di bumi pertiwi mengejar prestasi menjadi seorang selebriti. Dalam deru semangat dan pikiran-pikiran cemerlang, Adly Fairuz sedang merundingkan nasibnya sebagai seorang musisi atau pemain sinetron. Meski pada awalnya, ayahnya berharap ia menjadi seorang pegawai negeri. Nama panjangnya Ahmad Adly Fairuz. Kalau panggilan di rumah, Empai. Sampai sekarang orang-orang akhirnya banyak tahu kalau manggil gue. Kadang ada yang pakai Empai juga. Lahir gue di Jakarta tapi gede, sempet di Bandung, Pontianak, terus gue Jakarta, Bogor, balik lagi Bandung, sampai akhirnya gue di sini Jakarta. Empai dari Fairuz, Empai jadinya panggilan keluarga. Jadi lebih gampang aja gitu. Dari kecil gue suka musik, suka mainin alat musik, suka dengerin musik pokoknya. Di musik sih, makanya kalau sekarang kalau disuruh nyanyi soul itu lebih dapat. Bokap gue sih ngasih pengen banget gue jadi pegawai negeri, cuman gue kayaknya nggak dapat aja feel-nya gue kalau jadi pegawai negeri. Apa gimana tuh waktu itu, terus akhirnya gue pengen jadi pengusaha waktu itu. Meski Adly selalu menunjukkan prestasi belajarnya di sekolah, sang ayah tetap tidak merestui cita-citanya untuk menjadi seorang musisi. Satu-satunya gitar yang dimiliki dipatahkan oleh ayahnya. Sebetulnya papahnya sih nggak apa-apa ya, karena papanya juga walaupun nggak pinter bisa main gitar gitu. Jadi Adly ini dengan adanya gitar ini lupa waktu. Itu yang membuat papahnya nggak suka gitu. Belajar tetap belajar. Dia alhamdulillah ya, Adly itu untuk pelajaran nggak tertinggal. Dia selalu masuk 10 besar. Tapi yang membuat marah Om itu ya papanya Adly. Dia itu lupa pulang dari gitar itu gitu. Sebetulnya sih positif, dia nggak melakukan hal-hal yang tante duga gitu. Emang awalnya bokap gue itu nggak setuju gue ngeband. Karena kalau bokap gue itu sama nyokap gue emang kayak orang tua pesantrenan. Jadi dia orang-orang dari yang agamanya kuat banget. Jadi takutnya kalau entertain awal-awal nggak setuju kalau bokap gue sebenarnya. Kalau nyokap gue emang dia dari awal, di saat orang-orang sama sekali nggak ada yang setuju, dia yang paling setuju. Dan dia yang paling gimana gitu sama gue. Hati seorang ibu tentu tak akan tega melihat kesedihan anak laki-laki satu-satunya. Sebesar apapun risikonya, sang bunda tetap berusaha memberikan semangat untuk cita-cita Adly menjadi seorang musisi. Udah gue diem aja lah, dan gue orangnya nggak, namanya orang tua, sebandel-bandelnya gue harus kalau udah pulang ke keluarga gue harus jadi anak yang baik gitu. Terus udah, tapi besok-besoknya nyokap gue beliin, udah ya harus. Yang udah sebulan kemudian nih, bukan gitar gue yang dipatahin. Larangan keras dari sang ayah pada Adly Fairuz untuk terjun ke dunia entertainment karena menurut pandangan keluarganya, entertainment identik dengan narkoba. Dia setuju gue jadi pegawai negeri, terus gue jadi ustadz. Jadi emang dia orangnya lurus banget ya bokap gue, ngerokok enggak, apa enggak gitu. Jadi diem aja. Dan
bener-bener di keluarga nyokap gue pun bokap gue bener-bener sangat disegenin gitu, bener-bener yang ya apa ya, jadi kayak gimana gitu, pokoknya segini nih gitu kan. Nggak setuju entertain, takutnya apa, kayak karena identik sama narkoba kan. Dulu tuh kan nanti narkoba lagi gitu-gitu. Akhirnya sekarang gue udah memberikan kepercayaan sama mereka, udah memberikan kepercayaan sama gue, dan gue bisa ngejaganya. Yang paling penting itu aja sih. Karena Adli tak mau berhenti dari kiprahnya di panggung musik, ayahnya pun mengusirnya dari rumah. Ada kejadian lucu, gue pulang manggung, di depan rumah gue ada koper gede banget. Gue bilang koper nih, gue buka, lu ini baju gue semua. Baju gue semua. Wah, gue diusir, gue bilang. Terus langsung nyokap gue buka jendela, Bay, itu papa lagi marah tuh, nih duit sama sarung. Gue disuruh tidur selalu di masjid, disuruh makan, besok papa kerja baru pulang. Iya. Wah, nyokap gue enak nih. Sikap ayahnya yang tidak mendukungnya tidak membuat Adli Fairuz berpikir negatif. Ia justru merasakan bahwa dalam setiap peristiwa yang dialami selalu mendapat berkah melimpah dari Sang Pemberi hidup. Kalau enggak di musik gitu, kayak gitu. Cuman akhirnya sampai sekarang nih kayak gini, gue emang di situ banyak banget berkah yang gue dapet ini, dan banyak banget pengalaman hidup ya. Jadi di sini kesini gue makin berpikir, apa yang kita mau belum tentu itu dikasih sama Allah, bukan karena Allah nggak mau ngasih, mungkin karena Allah lebih tahu apa yang gue butuhin gitu. Di situ gue lebih banyak belajar sampai sekarang. Wah, gue bilang, gue gimana ya, gue nggak bisa acting, gue bilang gitu kan. Terus udah nggak apa-apa, coba aja.